Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Fosia, NIM 1057311119921 dari kelas AK 21G. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Transaksi penjualan dan pembelian barang dagang merupakan kegiatan bisnis utama perusahaan. 2. Barang dagang ditransaksikan atau dijual belikan untuk saat periode akuntansi dalam kurun 1 tahun atau kurang. 3. Pada umumnya perusahaan mempunyai persediaan barang dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi minimal mencakup yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba dan rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba dan rugi neto. 2. Laporan perubahan ekuitas. Laporan yang menyajikan perubahan ekuitas atau menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan perusahaan selama satu periode. 3. Neraca. Laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu pada akhir periode. 4. Laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi perubahan histori atas kas setara kas suatu perusahaan selama satu periode. Daftar akun cash of account perusahaan dagang yaitu aset, ekuitas, penghasilan, kewajiban, beban. Aset yaitu aset lancar, investasi, dan aset tetap. Kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas yaitu penghasilan, yaitu penjualan dan pendapatan non-operasional. Beban-beban yaitu beban pokok penjualan, beban operasional, beban non-operasional, dan pajak. Transaksi bisnis perusahaan dagang. 1 yaitu perpindahan hak kepemilikan, yaitu Franco Gudang Penjualan, FOB, Freight or Board Shipping Point. Franco Gudang Pembeli, yaitu FOB, Freight or Board Destination. 2. Potongan harga, yaitu potongan tunai yaitu cash diskon. Kedua, potongan dagang yaitu trade diskon. 3. Retur dan keringanan harga, retur and allowance cash. Kebijakan pembelian yaitu retur barang atau keringanan harga. 4. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem pencatatan dagang, barang dagang, yaitu sistem perpetual. Keterangan dan sistem perpetual. Keterangannya itu dasar pencatatan persediaan barang dagang, yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Transaksi potongan pembelian, yaitu dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Transaksi retur pembelian dan keringanan harga dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Transaksi pembayaran beban angkut pembelian, transaksi penjualan barang dagang dicatat di akun penjualan barang dagang sebagai penambahan dan sekaligus sebagai penambahan di akun beban pokok penjualan dan pengurangan di akun persediaan barang dagang. Transaksi potongan penjualan dicatat di akun potongan penjualan sebagai akun kontrak terhadap akun penjualan. Transaksi retur penjualan dan keringanan harga dicatat di akun retur penjualan dan keringanan harga sebagai akun kontrak terhadap akun penjualan barang dagang dan sekaligus dicatat pengurangan di akun beban pokok penjualan dan penambahan di akun persediaan barang dagang. Pencatatan pada akhir periode atau penyesuaian. Tidak ada pencatatan penyesuaian. Sistem virtual.
Akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem virtual. 1. Persediaan barang dagang. 2. Utang usaha. 3. Penjualan barang dagang. 4. Beban pokok penjualan. 5. Potongan penjualan. 6. Retur penjualan dan keringanan harga. 7. Beban angkun penjualan. 8. Piutang usaha. 9. Pajak pertambahan nilai atau PPN, PPN masuk dan PPN keluar. 10. Yaitu kas. Transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Transaksi yaitu PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dalam kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak pada awal periode 1 Desember 2015, mempunyai saldo-saldo sebagai berikut. Kas sebesar 50 juta rupiah, persediaan barang dagang sebesar 10 juta, 5 5.000 botol per 2.000 dan modal saham terbesar 60 juta. Berikut adalah transaksi selama bulan Desember 2015. Transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian, yaitu persediaan barang dagang di debit senilai 20 juta, PPN masuk 2 juta di debit, utang usaha yaitu 22 juta di kredit. Pembelian barang dagang secara kredit. Persediaan barang dagang di debit secara 500.000 senilai 500.000, utang beban di kredit senilai 500.000. Ongkos angkut pembelian secara kredit. Persediaan barang dagang 30 juta di debit, PPN masuk 3 juta di debit. Utang usaha yaitu di kredit sebesar 33 juta. Persediaan barang dagang di debit 750, utang beban di kredit 750. Ongkos angkut pembelian secara kredit. Utang beban di debit senilai 1.250, kas di kredit senilai 1.250. Membayar ongkos ke CV expert. Persediaan barang dagang, yaitu PPN masuk senilai 35 juta di debit, kas di debit senilai 3.500.000. Jadi, kasnya yaitu 38.500.000. Pembelian barang secara tunai. Persediaan barang dagang senilai 1 juta di debit, kas di kredit senilai 1 juta. Ongkos angkut pembelian secara tunai. Persediaan barang dagang 50 juta di debit, PPN masuk 50 juta di debit, kas 5 juta di kredit. Persediaan barang dagang yaitu 1.250 di debit, kas di kredit 1.250. Membayar ongkos pembelian secara tunai. Transaksi potongan pembelian, retur pembelian dan keringanan harta serta pelunasan utang usaha, yaitu kas di debit senilai 3.385.000, persediaan barang dagang dan PPN masuk di kredit senilai 350, mengembalikan barang dagang karena rusak. Keringanan harga karena barang tidak sesuai yaitu kas di debit senilai 100.000, 110.000, persediaan barang dagang 100.000, PPN masuk 10.000. Utang usaha yaitu 22.000 di debit, kas di kredit 21.600. Kas di debit 57.750, PPN keluar yaitu 5.250 dan penjualan barang dagang yaitu 52.500 di kredit. Beban pokok penjualan yaitu 30.500 di debit. Beban pokok
beban pokok penjualan persediaan barang dagang di kredit 3.500.000. Beban angkut penjualan yaitu 1.312.500 di debit dan kasnya di kredit dan jumlahnya sama. Kasnya di debit senilai 19.250, penjualan dagang dan PPN keluar di debit senilai 17.500 dan 1.750. Beban angkut penjualan yaitu 437.500 di debit dan kasnya senilai yang sama di kredit. Piutang usaha di debit 96.250 dan penjualan barang dagang 80.500 dan PPN keluar yaitu 8.750. Setelah penjurnalan data transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem yaitu memposting ke akun masing-masing dalam bentuk buku besar. Neraca saldo yaitu kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, PPN masuk di debit, utang usaha, PPN keluar, modal saham, penjualan di kredit, retur penjualan dan keringanan harga, potongan penjualan, beban pokok penjualan, dan beban angkut penjualan di debit. Jadi, jumlah yang ada di debit itu 3.223.890 juta dan di kredit senilai yang sama, jadi seimbang. Penyusunan laporan keuangan periode. Pada akhir periode, saldo akun persediaan barang dagang dengan sistem pertekstual sudah menunjukkan saldo terkini, sehingga tidak perlu lagi untuk dilakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang pada akhir periode. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.